Beginilah firman Tuhan, Imamat 23. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan padamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Pada hari kamu menunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dari 2/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Sampai pada hari itu juga, janganlah kamu makan roti atau bertih gandum atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Kemudian kamu harus menghitung, mulai dari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik, dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Beserta roti itu, kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan seekor lembu jantan muda, dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya,
dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus menunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Silahkan, Welia Pandi. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, begini, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, begini, pada hari yang ke-15, bulan yang ke-7, itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya, kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8, kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya
yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu, belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan dan belum termasuk persembahan-persembahanmu atau segala korban dasarmu atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi, pada hari yang ke-15, bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanammu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama, haruslah ada perhentian penuh dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama, kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa. Dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7, kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun, kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Silakan, Bu Rima. Baik, pembacaan kedua dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 47. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu
sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu,
Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertaubatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka takutlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya, Tuhan Yesus baik sekali buat kita semua. Masih lanjut nggak nih baca firman Tuhannya? Siapa nih? Udah selesai ya? Sudah selesai, Pak. Iya, tempat saya spotlight. Oke. Kita hari ini belajar Hari Raya Yahudi. Saudara, Hari Raya Yahudi adalah sebuah ritual ya yang wajib. Ya, orang Yahudi ada 3 hari raya, ada 7 hari raya, ada 3 hari raya yang wajib. Nah, kita akan terus ya ingatkan kembali bahwa 3 hari raya ini wajib, yaitu hari raya Sukkot. Ya, hari raya Sukkot itu adalah hari raya Pondok Daun, sama ya. Kemudian selama hari raya Sukkot ini mereka tinggal di pondok-pondok daun. Ya, ramai sekali di Yerusalem dan di Bethlehem pasti ramai juga. Itu kira-kira sekitar bulan September Oktober, tanggal 15 di sini ya, 15 di sini itu sekitar September Oktober. Kedua, hari raya Paskah atau Pesach itu hari raya merayakan Exodus, mereka ya keluar dari Mesir. Itu tanggal 15 Nisan, tapi dimulai dari 14 Nisan mereka menyembelih anak domba. Ya. Kemudian 50 hari kemudian ada hari raya Shavuot atau Pentakosta. Nah, itu tanggal 7 bulan Sivan. Ya, itu 50 hari dari Pesach. Kalau Paskah itu sekitar Maret April, berarti tambah 50 hari, berarti Mei Juni ya. Sekitar bulan Mei berarti hari Pentekostanya itu. Nah, ada yang sangat menarik ya, dari 3 hari raya ini. Hari raya ini wajib ya. Ketika di hari raya ini, maka semua orang Yahudi dari seluruh dunia datang ke Yerusalem ya. Datang ke Yerusalem, lalu mereka sama-sama beribadah merayakannya. Nah, 3 hari raya ini yang diwajibkan ini adalah sebuah nubuatan, makanya diwajibkan, sebuah pengingat, ya. Dan semua ritual-ritual di dalamnya adalah ritual-ritual yang nantinya digenapi oleh Tuhan Yesus dan yang kemudian akan
teruskan sebagai tradisi rohani, bukan ritualnya lagi yang kita pakai ya. Nah, ketika Yesus lahir tanggal 15 di Siri atau sekitar September Oktober, Yesus lahir, kemudian Yesus disalib ya tanggal 14 Nisan, hari raya Paskah, besoknya tanggal 15-nya. Lalu 50 hari kemudian Yesus berkata Roh Kudus akan turun. Nah, hari raya Shavuot adalah turunnya hukum Taurat di Sinai. Nah, Pentakosta atau hari raya Shavuot 50 hari setelah Paskah. Nah, hari raya Pentakosta yang kita kenal sebagai orang Kristen adalah hari raya turunnya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah Torah itu. Torah yang turun di Sinai adalah hukum yang ditulis di batu. Tetapi Roh Kudus adalah hukum yang ditulis di hati, ya. Jadi ada hari raya Yesus lahir, hari raya Sukot, hari raya penuaian atau hari raya panen. Kedua, hari raya Nisan, Paskah, ya. Atau yang ketiga ada Pentakosta, Shavuot. Nah, itu menarik sekali. Ketika Yesus lahir, kemudian Yesus mati disalib dan dia turunkan Roh Kudusnya. Jadi itu sudah digenapi dan hari ini setiap hari Yesus harus lahir dalam hidup kita dan kemudian ada korban ya. Bukan Yesus yang korban disalib lagi tetapi kita yang menyalibkan daging kita. Ya. Jadi ketika Yesus lahir di hidupmu, ketika kamu berkata Yesus ada di hati kita, Yesus mulai masuk dalam hati kita, maka kamu harus disalibkan dagingnya. Mustahil kamu berkata ada Yesus di dalam hidupmu kalau dagingmu tidak disalib. Kalau kamu tidak sangkal diri pikul salib, kalau kamu tidak hidup dengan metanoia. Kemarin kita sudah belajar ya, ternyata darah Yesus itu adalah metanoia. Ya, darah Yesus, kamu mengenakan darah Yesus itu metanoia. Karena di dalam darah ada jiwa. Hendaklah kamu mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Jadi kalau kamu mengenakan darah Kristus dalam hidupmu, artinya kamu metanoia. Ya, pikiran dan perasaan Kristus. Kalau kamu ngaku-ngaku ada darah Yesus dalam hidupmu, kamu belum metanoia. Kamu belum mengenakan darah Yesus. Ya. Lalu untuk bisa kamu tetap konsisten dengan itu, kamu harus ada Roh Kudus di dalam hidupmu. Roh Kudus itu adalah rema. Itu adalah perjalanan pertumbuhan iman Kristen. Satu, Yesus ada masuk dalam hidupmu, hadir dalam hidupmu, dalam duniamu. Kedua, ada sangkal diri, pikul salib. Ya, darah Kristus adalah metanoia, pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5, 6, 7, ya, pikiran dan perasaan Kristus. Ketiga, supaya kamu bisa tetap tinggal dengan itu konsisten, maka kamu perlu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah rema, Yohanes 6 ayat 63. Remaku, perkataanku adalah roh. Perkataannya Yesus, remanya Yesus adalah roh. Tiga itu ingat-ingat ya. Pertumbuhannya Yesus hadir, kemudian kita sangkal diri pikul salib, darah Yesus metanoia, perubahan pikiran dan akal budi. Kemudian ada Roh Kudus, rema yang selalu bersama denganmu sehingga kamu konsisten di dalam melakukan semua siklus ini. Ya. Nah, ini kemudian diperingati oleh orang Yahudi, ya, turun-temurun supaya mereka tidak lupa ada siklus ini. Semua nubuatan, semua perayaan, semua ritual itu bukan sekedar ritual kosong ya, karena Tuhannya orang Israel iseng ngerjain aja cengang-cenging 5 kali sehari, apa iseng aja dah itu ya. Tuhan kita itu tidak iseng ya saudara ya, mau ngasih perintah itu ada tujuannya. Jadi perintah-perintah ritual hari raya apapun dan semua ketentuan di dalamnya itu memiliki arti rohaniah di dalam hidupmu, memiliki makna kehidupan kita. Dan kalau kamu mengerti, kamu mendalami di dalam dan kamu melakukan makna rohaninya, maka kamu akan hidup, kata Tuhan. Ya, kalau kamu melakukan ini, kamu akan hidup. Nah, sama kita makna rohaninya. Kalau kamu melakukan ini, maka kamu akan hidup.
Nah, ketika kamu hidup, maka kamu akan jauh dari semua sial, jauh dari semua sakit penyakit, jauh dari semua hal-hal yang tidak baik dalam hidupmu. Bahkan hari ini hal yang tidak baik yang sedang terjadi pun akan menjadi baik. Karena ada darah Kristus. Ada 3 hari raya besar. Ada 3 perayaan dalam hidupmu. Ya, ada 3 perayaan. Dan ketika ada 3 perayaan ini di dalam hidupmu, maka hidupmu akan selalu tinggal dalam berkat. Ya. Dan itu bilang seluruh orang Yahudi di seluruh dunia wajib datang ke Yerusalem. Ya, wajib datang ke Yerusalem. Makanya dalam setiap perayaan-perayaan itu kita harus kalau Anda mengaku Kristen, Anda wajib mengakui itu, wajib punya itu. Kalau Anda tidak melakukan itu, maka Anda bukan orang Kristen. Nah, saudara, ketika kita melakukan 3 hari raya ini, maka ada berkat di sana, maka ada sukacita, dan ada proteksi dari surga menyertaimu. Ada kejayaan bangsa Israel di sana. Ada kejayaan dalam hidupmu. Ya, di mana setiap hari kamu akan melihat tanda-tanda ajaib seperti yang dilakukan oleh para rasul. Namun tanda-tanda ajaib itu hanya akan terjadi apabila kamu melakukan tadi ya, lihat ya di para rasul itu ya. Mereka percaya Yesus, ada darah Yesus. Lalu mereka sangkal diri, pikul salib, dan mereka metanoia. Mereka berdiakonia satu sama lain. Maka tidak ada orang yang berkekurangan di antara mereka. Maka tidak ada orang miskin. There is no poor among us. Nggak ada orang miskin di antara kita. Karena kita saling mengasihi, karena kita saling memberi, karena kita saling membagi satu sama lain. Dan yang luar biasa, saudara ya, maka akhirnya ketika orang-orang ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, ya, maka orang-orang ini selalu saling menguatkan lagi. Sehingga setiap hari kan akan hidup di dalam kekudusan, di dalam kemuliaan, makin hari makin bertambah, makin hari makin kuat. Sampai nanti Tuhan Yesus datang. Ya. Tapi kalau kamu meninggalkan komunitas ini, ya, kalau kamu meninggalkan komunitas, maka bara apimu akan padam. Cintamu itu akan padam. Sehingga kamu akhirnya lama-lama terhilang. Itulah sebabnya saya selalu berkata, bagaimana supaya Anda tidak terlempar dari komunitas. Milikilah hati yang murni, hati yang tulus, hati yang bersih. Selalu hati itu harus bersih dijaga. Kalau hatimu bersih, maka kamu akan tetap ada di sini. Dan sampai Tuhan Yesus datang, kamu akan bertumbuh. Ya, bertumbuh. Bagaimana kamu tahu caranya bekerja yang benar? Waduh. Jujur Pak, iya jujur, tapi banyak sekali jebakan-jebakan kejujuran. Harus rendah hati, iya tahu rendah hati, tapi banyak sekali jebakan rendah hatian. Menjilat dengan rendah hati itu beda tipis, saudara ya. Cari muka dengan rendah hati itu beda tipis, ya. Ini kan antara Anda jujur dengan goblok, itu Anda jangan belgi, belaga gila, saudara. Anda goblok ngomongnya jujur. Hati-hati, saudara ya. Jujur dengan goblok itu Anda hanya bisa belaga gila, ya kan? Nah, kalau rendah hati dengan cari muka itu beda tipis, ya saudara ya. Rajin dengan tamak, ya. Waduh, Karimun Jawa, saudara ya. Rajin dengan tamak, antara kamu rajin dengan tamak, waduh, saudara, itu muka lu jauh, saudara. Kamu yang tahu hanya hatimu, antara kamu ini rajin apa tamak nih. Aduh. Ya, jujur dengan goblok. Yang kedua, rendah hati dengan cari muka atau menjilat. Yang ketiga, antara rajin dengan tamak. Kamu belajar di sini, tiap hari kamu dengarkan. Apa sih bedanya ketika bekerja, ketika kamu mendidik anak, ketika kamu dalam pergumulan hidupmu, ketika kamu di dalam
konflik dengan keluargamu. Semua tiap hari kita ulas, setiap hari diulang-ulang. Tetapi selalu didasari dengan diakonia, sedekah, supaya hatimu tetap baik. Ya, jadi jangan tinggalkan perhimpunan ini. Terus belajar setiap pagi, terus berdoa. Suatu hari Tuhan akan buat kamu. Hidupmu akan berkemenangan. Kamu akan ada lompatan, ada terobosan dalam rohanimu dan dalam jasmanimu. Tidak akan meleset, saudara. Karena saya sudah tarik kolor saya 7 kali sampai putus. Tidak akan meleset yang saya ngomong kepadamu. Ya, masuk dalam komunitas. Saya memberi firman Tuhan yang sangat keras. Tetapi firman itu akan menjadi berkat bagimu. Firman itu akan menjadi terobosan kalau kamu punya rema di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.